Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali membuka pengajian kita yang biasa kita hadiri di hari Minggu sore. Alhamdulillah sekarang kembali berjalan dan insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dan semoga majelis kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Nikmat Islam ini nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, wa kafa biha min ni'mah. Dan cukuplah itu kemudian menjadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau seandainya kita diberi cuma itu dan enggak diberikan nikmat yang lain, udah cukup. Tapi kita diberikan seluruh nikmat yang lain, dunia dan seisinya, tapi enggak diberikan nikmat Islam, buat apa tuh nikmat semua? Enggak ada artinya, enggak akan manfaat dunia dan akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Nikmat Islam ini, ketika Nabi hendak wafat, Nabi kasih pesan, Nabi kasih wasiat buat kita. Nabi bilang, la tarji'u ba'di kuffara. Hei sekalian umatku, wahai yang telah diberikan nikmat hidayah Islam oleh Allah, jangan nanti abis saya udah dipanggil sama Allah, kalian kembali kepada kekufuran. Jangan. Lalu kemudian Nabi mencoba untuk menjelaskan apa yang Nabi maksud dengan kekufuran yang enggak boleh kita balik ke situ. Nabi bilang, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yang mana sebagian dari kalian menghantam sebagian yang lain. Sebagian dari kalian sama-sama umat saya, tapi kalian saling hantam. Sebagian dari kalian memukul, mencaci, memaki, menghina, sampai memfitnah, waliyadzubillah min dzalik. Nabi nggak pengen kita kembali kepada kekufuran tersebut. Maka dari itu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab yang selalu kita baca di hari Minggu ini, itu sering memberikan pesan kepada kita untuk hendaknya kita senantiasa ingat bahwa kita dalam pengawasannya Allah. Bahwa kita selalu ada pada muraqabah, dipandang, dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemarin Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, anak punya guru, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatin badannya. Beliau bilang ciri orang yang mendapatkan nikmat muraqabah itu adalah dia akan punya sakinah, ketenangan. Kita nih dizalimin. Misalnya ada orang mengatakan kamu begini, kamu begitu. Yang sesuatu itu enggak benar. Kalau kita meyakini adanya muraqabah dari Allah, kita tenang. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa Allah pasti melihat dia lagi zalimin saya. Kita tenang aja, enggak usah khawatir. Ya. Nah, sifat tenang itu biasanya orang jadi orang yang menzalimi itu merasa yang dizalimi nggak tahu, padahal kita mah tahu. Orang zalimin kita, habis gitu tuh orang datang ke rumah kita, kita sambut ahlan wa sahlan. Kita tahu nih dia habis zalimin kita, ahlan wa sahlan, bekhair, sehat. Kata orang tersebut bilang apa? Untung dia nggak tahu gua habis zalimin dia. Tuh dia masih baik sama gua. Padahal apa? Kita mah tahu. Cuma apa kita? Wa ufawwiddu amri ilallah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Sekarang orang lagi bikin fitnah yang luar biasa. Tadi akhuna Jundullah dalam qasidahnya membawakan, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah innal musii'ina qad ja'u lidzambi yastaghfirullah. Ya nadil muhajir safiyallah. Dzaka ibnu Isa. Dzaka ibnu Isa Abas Sadat. Thummal muqaddam waliyullah
Ghawthal wara qudwatul gadat. Al-Muhajir, Sayyidina Al-Muhajir Allah yang kemudian dengan hijrahnya beliau dari Basra ke Hadramut, akhirnya kemudian anak keturunannya semua pada berdakwah termasuk Wali Songo ke sini. Yang dampaknya kita rasakan sehingga Indonesia jadi negara yang merupakan negara terbanyak umat Islamnya di seluruh dunia. Ini berkahnya nih berasa sampai gini hari lagi difitnah beliau. Dibilang anaknya disebut bukan anaknya. Sampai ada yang mengatakan waliyadzubillah. Kita aja nggak tega nyebutnya. Anak nggak jelas katanya. Ada ta'an di situ, ada qadzaf waliyadzubillah min dzalik. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, biar tahu saya udah umumkan peperangan sama dia. Coba ingat, bayangin. Kalau Allah udah mengumumkan peperangan kepada ente, kira-kira ada yang nolongin ente? Gak ada yang bisa. Itu musibah yang gak akan ada yang bisa nolongin kita. Ya, tsummal wajiha lidinillah saggafana. Itu disebutin semuanya. Orang-orang yang disebut sebagai aulia Allah, yang efek daripada kebaikan-kebaikan mereka itu masih kita rasakan sampai hari ini. Cuma kita bisa menyampaikan semampu kita, tapi kalau kemudian orang itu tidak juga mau mendengar, kita serahin kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Dulu Nabi Muhammad pernah digituin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi dibilang abtar. Nabi, kamu itu abtar. Kamu itu gak punya keturunan. Langsung Allah turunkan ayat. Inna a'tainakal kautsar. Saya berikan kepadamu wahai Nabi al-kautsar. Ada banyak tafsir untuk al-kautsar, di antaranya az-dzurriyyah al-katsirah. Keturunan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersyukurlah dengan cara salat, ya, dan juga berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Dibela langsung sama Allah. Dan begitu terus menerus. Ada ta'an, ada kemudian serangan demi serangan. Sehingga kalau seandainya yang melakukan hal tersebut itu dikarenakan adanya kebencian, waliyadzubillah, itu akan menjadi satu musibah yang nggak tahu dah apa nanti yang akan menjadi balasan bagi dia. Sebab begitu serem. Ente dikatain anak zina, bagaimana kira-kira? Ini dibilang nggak jelas katanya. Itu kan serem. Itu baru kepada orang biasa aja haram dan dosanya begitu besar, apalagi kepada wali min auliyaillah tabaraka wa taala. Falidzalik, oleh karena itu, selain daripada sifat sakinah, sifat tenang, orang itu kalau dia merasa di dalam pengawasan Allah, dia nggak akan berani. Selain daripada sifat tenang, ada lagi sifat yang akan menghiasi orang yang merasa selalu dalam pengawasan dari Allah, yaitu sifat, ada banyak tentu ya, dalam kitab ini disebutkan ada sangat banyak. Di antara sifat tawadhu, sifat tawadhu. Orang kalau dalam pengawasan Allah dan dia sadar akan adanya pengawasan dari Allah, dia akan terus merendah. Kenapa? Karena merasa diri kecil. Nggak bisa dia kemudian merasa diri besar. Kenapa? Sebab ada yang maha besar lagi ngeliatin dia terus. Merasa diri kecil, merasa diri hina, kemudian tafakur, ya Allah saya nih, siapa sih saya? Baru digigit nyamuk aja udah sakit 2 minggu, masuk rumah sakit udah demam berdarah. Yang berasa gede nih, ada makhluk sekecil ini gigit, kemudian sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Artinya apa? Betapa lemahnya kita. Wa kana Sayyidina Hasan al-Basri, seorang yang begitu dalam keilmuannya, suatu hari ini
Kisah ini saya dapatkan dari Habib Abu Bakar belum lama, beberapa hari yang lalu. Saya rasa cukup penting untuk saya bagikan kepada teman-teman semua di sini. Imam Al-Hasan Al-Basri ini punya murid namanya Al-Habibul Ajami. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri agak sedikit terlambat masuk ke masjid, ternyata sudah dimulai sholatnya. Biasanya beliau jadi imam, tapi karena beliau ada kendala sehingga membuat yang lain merasa mungkin Sayyidina Hasan Al-Basri ini ada keperluan. Akhirnya sholat jamaah dimulai. Yang jadi imam adalah muridnya namanya Al-Habibul Ajami. Al-Habibul Ajami ini ada satu kekurangan, yaitu agak cadel dalam melafadzkan huruf ro-nya. Ro begitu. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri karena orang yang ahli fikih mengatakan yang afsah, yang lebih fasih itu harusnya jadi imam. Sehingga membuat beliau, ya udah saya sholat sendiri aja di rumah. Sholat sendiri aja di rumah. Ada orang yang bilang sama Habibul Ajami, tadi guru ente Hasan Al-Basri itu gurunya Habibul Ajami. Datang mau sholat, begitu melihat ente yang jadi imam, dia balik ke rumahnya. Kata Habibul Ajami, Masya Allah, mungkin Sayyidi Hasan Al-Basri mungkin wudunya batal, mau ambil wudu lagi, atau dia mau ke hammam. Husnudzon, tenang hatinya, nggak ada perasaan kenapa ya, oh jangan-jangan dia berasa lebih hebat dari saya. Nggak ada tuh perasaan begitu, hatinya bersih. Kemudian akhirnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, karena beliau orang yang sangat cinta kepada Nabi, malam hari didatengin oleh Nabi dalam mimpinya. Nabi bilang, ya Hasan, lau sallait wara Al-Habib Al-Ajami la ghafarallahu laka dhunubak. Kalau kamu ikut solat tadi menjadi makmumnya Al-Habib Al-Ajami, itu semua dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ullah. Bangun tidur kaget, merasa diri salah, merasa diri udah mungkin lebih fasih dan lain sebagainya. Akhirnya dia datang ke rumah muridnya itu dan dia bilang, ya Habib, tolong maafkan saya. Oh, kenapa wahai guruku? Ada apa gerangan engkau guru kita semua? Iya, saya sholat tadi mau ngelihat kamu yang jadi imam, akhirnya saya pulang sholat sendiri, dan akhirnya Nabi datang tegur saya. Nabi datang tegur saya, makanya maafin saya, ridhoin saya. Senyum Habibul Ajami. Makasih guruku. Kok bisa makasih? Saya lagi minta maaf kok jawabnya makasih. Iya, sebab guru nggak sholat di belakang saya. Akhirnya Rasulullah datang kepada guru dalam mimpi, dan kemudian dari situ saya tahu bahwa Rasulullah tahu nama saya dan kenal sama saya. Sebab Rasulullah nyebut nama saya dalam mimpi kamu. Kalau sholat di belakang Habibul Ajami disebut tuh nama saya. Ini Masya Allah berkah kebaikan wahai guru. Orang kalau hatinya bersih begitu, dia selalu apa aja yang dilihat baik. Kayak orang ngaca, senyum yang dilihat senyuman. Kalau kita di posisinya Al-Habibul Ajami, mungkin kita udah ada perasaan apa tuh? Lu sih nggak sholat belakang gua, nggak dapat ampunan kan? Coba lo sholat, ternyata gua lebih alim dari lo. Waduh. Kalau murid sekarang begitu modelannya. Kita punya guru-guru banyak di sini, ya, Masya Allah, dari kalangan habaibnya, ulamanya, kiainya, orang-orang hebat. Kita harus hormatin mereka, kita harus hargai mereka. Nanti ada kalanya kita sedikit melihat kekurangan mereka, jangan mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Kalau udah begitu nanti kemudian berkahnya akan hilang. Maka dari itu nggak boleh kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan dalam hal yang sedang ada saat ini, apalagi menyambut tahun politik. Akan terus ada adu domba, akan ada terus upaya pecah belah antar umat Islam khususnya, dan antar bangsa Indonesia secara umum. Kita nggak mau kemakan, kita nggak mau kebawa yang demikian. Kita pengen jadi yang Nabi bilang, yaitu satu soft rapih barisan. Kalau ada yang salah di antara kita, ditegur, bukan dihina, bukan dicaci, bukan difitnah. Wallah, Anda ngelihat ada satu Habib, ya suka bikin salah. Ini Habib suka bikin salah. Ceramahnya terkadang
kurang sopan. Ya. Akhirnya di salah satu grup WhatsApp, ini Habib pernah foto sama ibunya. Kebetulan ibunya itu bukan Syarifah, ibunya orang Indonesia. Waktu foto itu namanya foto berdua, ibunya nggak terlalu pakai jilbab rapih gitu, agak kelihatan sedikit rambutnya. Foto, kemudian foto itu dikirim ke grup tersebut. Saya tahu betul bahwa yang di sebelahnya itu ibunya. Saya tahu betul. Cuman mereka karena udah dasar kebencian, begitu melihat foto dia sama ibunya, komentarnya apa? Dasar penjahat kelamin, dasar tukang zina, dasar ini, dasar itu, dasar ini, dasar itu. Saya biarin dulu nih. Udah panjang lebar. Saya komentar. Saya bilang kalau mau tanya ke saya cocok nggak sama cara dakwahnya, saya bilang saya juga nggak cocok. Tapi ketidakcocokan kita bukan berarti kita boleh memfitnah dia. Ente pada tahu nggak yang di sebelahnya itu siapa? Ibunya. Kenapa ente bilang penjahat kelamin dan sebagainya, demen main perempuan? Gara-gara apa? Gara-gara udah ada benci di hatinya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainus sukhti tubdil masawiya. Orang kalau udah benci, ngelihat apa aja salah. Benar nih, padahal benar, salah. Ini kita benci sama fulan. Si fulan lagi sholat, rapi sholat. Bergaya lah, pakai sholat di masjid lagi. Ada aja tuh. Dia lagi pengen sedekah Jumatan tuh, ngeluarin duit. Ya pamer, dasar lo, sombong. Gak ada bagusnya. Iya gak? Dia lagi Masya Allah berangkat umroh, berangkat haji, ya roman-romannya paling biar dihormatin tuh, biar dipanggil Pak Haji. Jelek semua, kenapa? Karena hatinya udah jelek. Tapi kalau wa'ainur ridha, pandangan yang penuh cinta dan kasih sayang seperti Al-Habibul Ajami, biar kata itu gurunya sholat di luar karena memang merasa lebih fasih, tetap dilihatnya baik. Enggak, guru saya mau wudhu lagi. Enggak ada buruknya. Orang kalau hidupnya begitu enak, tenang, bahagia, senang. Falidzalik, oleh karena itu, ayuhal ikhwah, kita pengen isi hati kita dengan yang baik-baik. Jangan diisi dengan keburukan. Kalau dia buruk, isinya buruk, benci, maka tadi yang ada permusuhan. Boleh kita kritik, boleh nggak kritik? Boleh. Teman kita salah, boleh nggak dibenerin? Boleh. Wa tawassaw bil haq. Harus saling mewasiatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran. Harus. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Cuma ada caranya. Jangan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan dipukul, jangan dihantam, jangan dihina, jangan difitnah, jangan dicaci, jangan dimaki. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita pengen kita diselamatin. Nauzubillah, kita juga pengen mereka diselamatin. Yang model begini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Yom Al-Ahad, Yom Al-Itsnin, sebelum pulang ke sini, hari Senin berarti 6 hari yang lalu, ketemu Said Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ada panjang lebar, 2 jam kita duduk. Cuman ada tadi keingetan Habib Syafiq bilang bahwasanya kita kalau raih cintanya Nabi, itu kita jadi tempat turunnya rahmat Allah. Kenapa? Karena al-qiyamah, kata beliau, bukan hanya ihtifal. Ada ihtifal, namanya ihtifal itu apa ya? Hari perayaan. Perayaan, katanya hari kiamat itu ihtifal untuk Nabi Muhammad. Kata Said Ahmad, lebih tepatnya bukan ihtifal, tapi ihtifa. Kalau ihtifal itu perayaan, merayakan beberapa hal. Misalnya merayakan contohnya hari kemenangan bangsa Indonesia. Maka yang senang banyak, perayaan ini untuk banyak orang. Tapi kalau ihtifa
itu merayakan untuk satu orang saja. Nah, itu kiamat, katanya hari kiamat itu hanya satu orang. Perayaan untuk hanya satu orang saja. Makanya seringkali ketika orang sebutin kemuliaan para nabi-nabi, Nabi sering ingetin, ana sayyidu waladi Adam. Yang antum sebut itu tadi Ibrahim, marhaba Ibrahim, Khalilullah, marhaba. Musa kalimullah, marhaba. Isa ruhullah ya khair, Nuh nabiyullah, marhaba. Lakin ana habibullah wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya mau kasih tahu aja bahwa saya pemimpin dari itu semua yang ente sebutin. Bukan buat bangga-banggaan. Biar ente tahu, ente kalau pengen selamat nanti di sono, cuma ane doang jalannya. Sebab ane ini makhluk yang paling dicintai sama Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Sampai Nabi akan ditanya oleh Allah, mau apa wahai Nabi? Apa yang kamu mau? Kamu mau apa aja jadi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semua kita nyari ridho Allah, benar gak? Ada yang gak nyari ridhonya Allah? Ada? Gak ada. Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang padamu ya Allah supaya engkau ridho. Tapi Nabi Muhammad kelasnya lain. Kelasnya Nabi Muhammad lain. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabi belum minta, pengen Nabi rasanya kiblat digantiin, jangan ke Masjid Al-Quds. Sebab orang-orang Israel ngeledekin Nabi. Katanya bawa agama Islam, nggak taunya cuman jiplak agama Nabi kita ya. Kiblatnya sama-sama ke Masjidil Aqsa, jiplak doang. Kamu Muhammad, digituin Nabi. Sakit hati, sedih Nabi. Mau minta, belum minta sama Allah, baru ngadepin muka ke langit. Kita udah lihat pandangan wajahmu ke arah langit. Turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pasti kita akan pindahkan kiblat ke arah yang kamu ridho. Makanya di sono Madinah ada masjid kiblatain. Berasal lagi di Madinah kita nih. Habib Syafiq tiap bulan berangkat. Orang di Madinah, masih di Madinah udah kangen sama Madinah. Udah kepikiran kapan balik lagi ke Madinah. Ini aneh nih, baru pulang berapa hari. Di sono udah kepikiran. Ya udah mau, ini udah tinggal 2 hari di Madinah. Kapan ya balik? Dan masih di Madinah. Beda Pak Heris tuh kemarin berangkat umrah bareng kita. Bersama keluarga besarnya pengen berangkat lagi. Begitu memang. Magnetnya kuat. Oh, panjang deh kalau kita ingin sampaikan. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan kasih apa yang kamu mau. Sampai kamu ridho wahai Nabi. Jadi seakan-akan bahasa gampangnya nih. Allah cari ridhonya Nabi Muhammad. Bahasa gampangnya begitu. Lan nukhzika fi ummatik. Kami gak akan membuat kamu kecewa wahai Nabi. Urusan umatmu semuanya yang bikin kamu senang jadi dah. Sampai-sampai terakhir dalam hadis qudsi, suatu hari Allah ngelihat cintanya Nabi sama umatnya ini dalam banget. Akhirnya Allah bilang, ya Habibi ya Rasulullah, in syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Udah deh. Wahai Rasulullah, saya lihat kamu nih cinta banget sama umatmu. Ya udah gini aja deh, urusan umatmu semuanya aku serahkan kepadamu. Kalau kamu lihat ada yang perlu diampunin dosanya, kamu atur, bebas. Kalau kamu lihat ada yang perlu ditambah rezekinya, atur aja. Pokoknya urusan umatmu saya serahin nih, bebas. Kamu mau ngapain aja. Kalau kita ditawarin begitu mau nggak? Pokoknya urusan keluarga ente sekarang Anda serahin dah, ente mau apain, mau tambahin apa. Nih, kita terima apa enggak kira-kira? Terima. Nabi terima apa enggak? Nabi tolak. Ala ya Rob. Enggak. Tapi nolakin Nabi bukan gara-gara Nabi enggak sayang. Justru karena Nabi sayang banget sama kita. Allah bilang, kenapa enggak mau? Kan kamu sayang banget. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Udah dah. Kamu maha lembut, maha cinta, maha sayang sama umatmu. Gak ada nabi lain yang cintanya
segitu besarnya kepada umatnya seperti cintamu kepada umatmu. Bebas. Kata Nabi, enggak. Kenapa wahai Muhammad, kenapa enggak mau? Anta arhamu bihim minni. Sebab engkau ya Allah lebih sayang kepada mereka daripada sayangnya aku kepada mereka. Saya manusia. Kamu maha penyayang, maha pengasih, maha baik, maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya. Saya manusia, makhluk, terbatas. Kalau saya yang ngurusin mereka, saya dengan keterbatasan saya. Tapi kalau engkau ya Allah, engkau maha baik, maka engkau akan berikan kebaikan bagi umatku. Baru kemudian Allah bilang, lan nukhzika fi ummatik. Kalau emang begitu, hai Nabi, saya nggak akan bikin kamu kecewa urusan umatmu.